Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali saya Pradana Adi Putra menjumpai Anda. Inilah kami hadirkan dialog interaktif Harmoni Bali. Ke dalam dialog ini tentunya yang sudah biasa Anda ikuti adalah kami memberikan informasi mengenai kesehatan dan juga penanganannya, dan juga mendeteksi, mengenali sejak dini terkait dengan topik-topik yang akan kami bahas di setiap minggunya. Dan saya ingin memastikan Anda pemirsa dalam keadaan yang sehat ya di akhir pekan ini, berkumpul bersama keluarga, karena pastinya dengan kesehatan kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik. Pemirsa, selama kurang lebih 1 jam ke depan kami ingin merefresh pemahaman Anda, memperdalam pemahaman Anda mengenai satu penyakit yang artinya ini munculnya harus bisa dideteksi sejak dini. Orang menyebutnya sering dengan penyakit gula atau dalam dunia medis disebut dengan penyakit diabetes. Diabetes ini banyak hal yang juga harus kita waspadai bersama. Nah, untuk itu bersama saya sudah hadir di studio Bali TV yaitu Dr. Made Edwin Sridana Esket. Dr. Edwin, apa kabar? Baik. Santai aja ya, Dok. Kita berbicara tentang kenali penyakit diabetes pemirsa dalam topik Harmoni Bali pada kesempatan sore hari ini. Dokter, untuk pembuka nih ya, artinya saya tadi menyebutkan merefresh kembali pemahaman masyarakat terkait dengan penyakit. Orang menyebutnya penyakit gula atau diabetes lah, nanti dokter bisa memberikan pemahaman kembali. Ini kalau pemahaman orang terkait dengan diabetes, apakah masih sudah sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi atau seperti apa ini? Mungkin bisa disebut apa itu diabetes, Dok? Silakan Dokter Edwin, singkat saja untuk pembuka. Oke ya. Untuk diabetes itu sendiri, itu diabetes adalah merupakan sekumpulan penyakit atau penyakit endokrin itu yang ditandai dengan kenaikan kadar gula dalam darah yang disebabkan oleh akibat kekurangan hormon insulin sendiri tidak bisa diproduksi maupun kelainan fungsi atau berkurangnya fungsi dari hormon insulin itu pun sendiri, seperti itu. Jadi ini kenapa kalau berbicara diabetes pasti terkait dengan tadi insulin ya. Artinya orang ada sampai menyuntik insulin sendiri, ini ada apa dan sebagainya. Ini biasanya kalau untuk diabetes ini dari ranking penyakit yang di dunia atau di Indonesia ini menduduki peringkat keberapa ini untuk artinya membahayakan kehidupan seseorang, Dok? Mungkin kalau yang dari terakhir kali, mungkin yang dari saya baca, mungkin kalau untuk di Indonesia ini sudah mulai memang 10 besar penyakit ya. 10 besar penyakit ya, 10 besar yang harus diwaspadai ya. Yang harus diwaspadai memang ya. Jadi karena trennya di sini karena memang alat diagnostik sudah makin canggih dan kesadarannya untuk masyarakat sudah memang mulai tinggi. Memang untuk dari diabetes juga untuk dari pola hidup sendiri ya, karena udah zaman modern ini diabetes sudah memang masuk 10 besar itu dari mungkin dari Indonesia maupun dunia. Di Amerika sendiri juga negara maju pun juga memang telah menjadi penyakit salah satu ya bisa sampai 5 besar lah, bisa gitu 2 atau 3. Ini gitu. Semakin berkembang, artinya kecanggihan teknologi di dunia kesehatan ini juga indikasi penyakit diabetes ini juga semakin berkembang ya, Dok. Ini penanganannya atau mungkin artinya konteks keberadaan penyakit ini menyerang manusia, Dok. Seperti itu ya? Ya, mungkin sebenarnya dari dulu memang sudah cukup banyak ya, tapi mungkin banyak orang yang tidak tahu karena dia tidak pernah periksa atau pola hidup ini jadinya juga ya. Jadi kalau misalnya pola hidup sekarang kan juga bisa berpengaruh pada untuk kencing manis, untuk sekarang serba instan ya sekarang ini ya. Jadi juga dapat berpengaruh pada kejadian untuk diabetes itu sekarang sudah mulai meningkat kayak gitu. Juga kalau dulu kan untuk alat diagnostik mungkin agak kurang ya. Kalau sekarang kan untuk cek gula mungkin sudah sampai ke desa-desa seperti itu. Ini artinya perkembangannya juga harus diwaspadai oleh masyarakat ya. Artinya karena ini kononnya katanya sudah tidak spesifik menyerang umur tertentu ya, Dok ya. Umur maksudnya biasanya penyakit itu kan yang berat lebih cenderung menyerang yang lebih tua atau yang bagaimana ini, Dok, sekarang? Tua muda apakah bisa terindikasi diabetes atau seperti apa nih kalau dari pengalaman dokter selama ini? Iya, kalau dari pengalaman saya untuk penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini sendiri, kalau untuk penyakit diabetes pada orang tua itu terkena biasanya diabetes yang tipe 2. Ada lagi ya, nanti kita pahami ya, Dok ya. Ini tapi untuk usia apakah cenderung lebih menyerang yang lebih tua atau yang muda juga bisa? Yang muda bisa banget. Bisa banget ya? Iya.
Artinya tidak mengenal usia ya ini diabetes ya. Nanti usia. kita akan lebih detail lagi ya, Dr. Edwin ya. Baik pemirsa, seperti biasa nanti Anda bisa menggali informasi, lebih merefresh kembali tadi istilah saya untuk pemahaman Anda terkait dengan kenali penyakit diabetes di line telepon interaktif kami di 0361 894 400 atau di 0361 894 401. Jangan kemana-mana pemirsa, Dialog Interaktif Harmoni Bali segera kembali sesaat lagi. Om Swastiastu, saya Cia Pemayun, pemerhati perempuan Bali, menyampaikan dirgahayu ke-69 buat Bali Pos, media tertua di Bali. Semoga Bali Pos menjadi koran panutan dan informasi pencerahan bagi perempuan Bali untuk mempertahankan adat dan budaya Bali. Om Santi, Santi, Santi. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Kemerdekaan bukan sekedar mengibarkan bendera di lapangan, perayaan di puncak gunung, atau di tengah lautan. Kemerdekaan adalah bagaimana kita menghargai perbedaan, bersatu dengan bangsa sendiri, tanpa ada bermusuhan dalam membangun negeri. Kemerdekaan direbut dan diisi dengan rasa nasionalisme atau kecintaan yang tinggi kepada tanah air. Nasionalisme adalah berbicara tentang banyak hal, memberantas kebodohan, memerangi kemiskinan dan keterbelakangan, mempertahankan budaya dan jati diri dari rongrongan budaya luar adalah bentuk perjuangan nyata sebagai wujud cinta kepada tanah air. Karangasem harus terus dibangun dengan rasa jengah untuk maju. Masih perlu kerja keras semua komponen masyarakat Karangasem untuk mengisi 72 tahun kemerdekaan. Potensi desa wisata dan ekonomi kreatif masyarakat Karangasem adalah modal besar untuk berjuang menghapus kemiskinan. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang mutlak yang harus senantiasa terjaga untuk mewujudkan Karangasem yang damai dan sejahtera. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka! Kabupaten Badung merupakan pintu gerbang utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Sehingga kondisi ini merupakan market yang potensial untuk dijadikan sasaran peredaran gelap narkoba baik nasional maupun internasional. Maraknya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Badung dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain globalisasi yang sulit dibendung sehingga berdampak pada kemajuan dunia transportasi dan juga kecenderungan terjadinya degradasi moral di kalangan generasi muda. Hal ini mendorong seseorang mudah direkrut baik sebagai pengedar maupun penyalahguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba berdampak serius pada kesehatan dan mengakibatkan kerusakan permanen pada sistem susunan saraf manusia. Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan multidisipliner dengan melibatkan peran serta dan partisipasi seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Daya rusak narkoba lebih serius dibanding dengan korupsi dan terorisme. Narkoba juga berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. Mari satukan langkah, bersatu bergandengan tangan, memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Salam Stop Narkoba. Kami dari Royal Bali College mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72 dan HUT Bali Pos yang ke-69. Dan kami Royal Bali College melatih dan membina insan pariwisata yang kompeten demi kemajuan nusa dan bangsa. Merdeka! 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 Ya pemirsa, terima kasih Anda bergabung bersama Bali TV atau Anda yang sudah dari tadi pagi sampai sekarang setia dengan Bali TV. Inilah waktunya kami untuk menyampaikan informasi kesehatan dalam dialog interaktif Harmoni Bali. Kenali penyakit diabetes tadi sudah disampaikan di awal oleh Dr. Edwin. Ini Dr. Made Edwin Sridana Esket ini yang memandu kita pemirsa untuk menginformasikan kepada Anda terkait dengan penyakit ini. Baik, dokter, kita tadi sudah banyak kurang lebihnya mengenai hal yang secara step by step saya tanyakan mengenai diabetes itu apa, kemudian sampai ranking dia, artinya penyakit ini membahayakan kehidupan manusia. Tadi sudah disampaikan ada di ranking kurang lebih di ranking 5 lah ya gitu ya. Kemudian sampai umur atau usia orang yang bisa terserang penyakit diabetes ini. Baik, saya mencoba untuk lebih detail ya, Dr. Edwin ya. Pemirsa nanti Anda juga bisa mencatat itu. Nah, ini tadi terkait dengan kalau terkait dengan diabetes atau orang biasa memahami sebagai penyakit gula. Ini ciri-ciri, artinya awal untuk bisa merasakan dalam dirinya ini ada gejala diabetes itu seperti apa, Dok? Silakan, Dok. Ya, jadi kalau gejala awal untuk orang merasa diabetes itu, kalau secara umum itu ada, kalau di kedokteran kita bilangnya 3P ya. Polidipsi, poliuri, polifagi. Atau misalnya kita bahasa umumnya itu, jadi kita merasa sering lapar, seperti itu, sering lapar, menjadi sering haus, jadi banyak minum, habis itu jadi sering kencing. Sebentar, Dok, kalau sering lapar bukan berarti waktunya kita memang harus waktu makan kan, Dok? Laparnya ini muncul setiap waktu? Iya, jadi lebih sering. Jadi kan misalnya kita pagi nih sudah makan, udah waktunya jam makan istilahnya ya. Tapi nanti 1 jamnya lagi, loh kok rasanya lapar banget ya, lemes banget, maksudnya kayak nggak makan seperti itu. Atau misalnya udah makan siang, oh kok saya lapar lagi nih gitu. Jadi rasa lapar yang berlebih seperti itu. Jadi lebih sering muncul rasa lapar itu, jadi lebih sering, padahal sudah makannya sudah, kalau bisa dibilang bisa banyak. Porsinya gitu. Udah cukup lah ya. Seperti itu. Itu berarti salah satu gejala awal. Waduh, ini saya juga harus hati-hati nih kalau apalagi saya jago makan gitu ya, Dok ya. Dan kalau masyarakat mungkin selama ini pemahamannya salah. Kok tadi kayaknya udah makan lapar terus, bahwa itu bisa jadi gejala diabetes. Bisa jadi gejala awal dari gejala awal ya, Dok ya. Baik, dilanjut lagi, Dok. Setelah selain itu apa lagi nih gejala untuk diabetes ini? Ya, jadi kalau gejala untuk diabetes itu sebenarnya ada banyak ya. Selain gejala awal tadi bisa disebutkan, itu gejala awal itu muncul biasanya pada masyarakat biasanya itu menganggap ini sepele ya. Jadinya itu dihiraukan, paling saya makan lagi ya udah kenyang, ya udah saya juga masa sehat, masih bisa kerja. Tapi yang biasanya sudah datang ke dokter atau ke rumah sakit itu biasanya sudah dengan diabetesnya sudah lama sebenarnya, dengan penyulit atau dengan komplikasi biasanya lukanya sulit sembuh, seperti itu, lukanya borok sulit sembuh. Selain itu juga bisa jadi ada katarak atau sudah jadi penyakit jantung, atau bisa misalnya sudah ada infeksi paru-paru seperti itu, udah keadaan sudah lemas sekali seperti itu. Nah, ini munculnya tadi yang dokter sampaikan, keluhan-keluhannya ini kan tadi juga sekaligus identik nih, kalau orang sakit diabetes ini pasti ada luka yang susah sembuh. Tadi juga masalah jantung dan sebagainya. Ini durasinya karena memang kadang orang datang ke dokter misalkan periksanya udah telat ya, Dok. Ini kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh individu ini atau orang ini untuk supaya nanti tidak katakanlah terlambat memeriksakan diri bahwa di dalam dirinya sudah ada terdeteksi penyakit diabetes? Ya, jadi kalau untuk pencegahan dirinya tetap kita dengan gaya hidup yang sehat. Ya, kita gaya hidup yang sehat.
seperti berolahraga yang teratur, makan dengan gizi yang seimbang, seperti itu, makan yang teratur, juga jangan lupa terlambat makan, makanan yang bergizi, seperti itu ya. Termasuk ngecek kadar gula, begitu? Termasuk ya, berikutnya harus rutin check up untuk, apalagi merasa dirinya mungkin sudah mulai berumur, seperti itu. Termasuk tadi yang ada gejala-gejala? Iya, kalau apalagi sudah ada gejala, kita harus. Tadi selain yang nafsu makan bertambah, di setiap waktu merasa lapar, apalagi sih dok tadi, apa lemas atau mungkin seperti apa sih dok? Iya, jadi bisa nanti kalau lama-lama bisa, meskipun sudah makan itu bisa lemas, itu bisa jadi terjadi. Baik, dok, tadi artinya secara standar ya pemahaman orang, makanlah makanan yang bergizi, seimbang, bergizi. Ini kalau untuk konteksnya ke diabetes ini, makanan yang seimbang yang bergizi itu yang seperti apa dok? Ya, jadi kalau seperti makanan yang bergizi ya kita harus juga seimbang ya. Jadi harus nasinya juga jangan terlalu banyak seperti itu. Karena kan untuk nasi ini kebetulan dengan indeks glikemik atau indeks gula yang tinggi ya. Jadi sebenarnya kurang baik untuk orang dengan risiko diabetes maupun dengan orang dengan diabetes seperti itu. Jadi kalau nasi misalnya harus bisa dengan beras merah atau dengan kentang seperti itu lebih baik. Artinya mendeteksi jenis-jenis makanan yang kadar gulanya tinggi ya dok? Atau bagaimana ini? Atau juga tentu dengan diselingi dengan buah dan sayuran seperti itu juga. Itu paling tidak secara general itu bisa mengurangi atau memperlambat faktor diabetes muncul ya dok ya? Betul sekali. Baik, ini untuk tadi mengecek rutin kadar gula. Ini kadar gula kalau orang sudah terdeteksi diabetes dengan yang masih normal berapa dok? Ambang nilainya ini, angkanya gimana nih kalau dalam dunia medis ini? Oke, jadi kalau untuk diketahui secara umum, kalau untuk dia deteksi diabetes, kita kan untuk biasanya untuk yang orang sering mengecek kan gula darah acak namanya. Jadi gula darah acak tidak pakai puasa atau tidak pakai setelah makan gitu. Kalau untuk diabetes sendiri, untuk gula darah acak itu untuk diagnosanya itu biasanya dengan gula darah di atas 200 sudah hampir kita pastikan untuk diagnosa diabetes itu sendiri. Tapi untuknya kita harus tetap berkonsultasi ke dokter. Jadi artinya di ambang 200 itu orang sudah hati-hati, itu udah ada gejala diabetes. Di atas 200. Di atas 200. Ya. Sampai 200 ini di bawahnya masih normal ya dok? Sebenarnya kalau dibilang normal sih juga enggak ya. Karena sudah di atas 100, 120 atau 150 itu sudah mulai terganggu namanya. Pastinya karena ada efek yang nggak baik dalam tubuh seseorang ya, artinya ada merasakan yang nggak baik begitu dok. Baik dok, ini kalau tadi sudah disampaikan, tadi sempat saya tanya usianya, sekarang semua usia bisa terkena karena pola hidup tadi ya. Tadi dokter sudah sampaikan hal-hal yang harus dilakukan ketika harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat. Ini untuk jenis-jenis diabetes sendiri dok. Ini apakah ada perkembangan atau secara teori seperti apa? Silakan dok disampaikan. Oke, kalau untuk diabetes secara umum ada 3 ya. Jadi tiga jenis diabetes ya. Jadi ada tipe 1, yaitu itu kelainannya adalah pada produksi hormon insulin itu. Ya, jadi tubuh tidak memproduksi hormon insulin, jadinya bisa menjadikan keadaan hiperglikemi atau tinggi gula darah itu. Ini biasanya terjadi pada keturunan, lebih banyak faktor keturunannya biasanya pada orang yang muda. Diabetes juga bisa menurunkan ke anak atau keluarga ya dok? Oh bisa banget. Iya. Iya, lanjut dok. Iya. Jadi kalau untuk tipe 1 ini lebih ke orang muda, jadi umur yang mungkin dari 6 tahun sudah bisa terdeteksi. Iya. Jadi, karena tadi faktor keturunan tadi ya dok ya? Iya, karena kan sudah produksi insulinnya sudah tidak bisa seperti itu ya. Jadi berikutnya ada tipe 2. Kalau tipe 2 ini jadi yang sering kita temui biasanya pada orang dengan obesitas atau dengan usia yang sudah mulai lanjut atau sudah tua, biasanya terkena yang tipe 2 ini. Tipe 2 ini biasanya karena gangguan dari fungsi hormon insulin jadi. Produksinya normal, namun fungsi hormonnya ini yang berkurang. Seperti itu. Ini obesitas ternyata juga bisa dikatakan identik dengan diabetes ya dok ya? Betul. Bisa dikatakan seperti itu ya. Sekali. Tadi kalau dari usia yang sudah mulai beranjak, katanya kalau untuk yang tipe 2 ini lebih cenderung menyerang yang umur berapa dok? Kalau tadi kan yang di tipe 1 malah anak-anak sudah terserang ya karena ada gangguan tadi. Kalau yang tipe 2 ini seperti apa dok? Oke, kalau yang tipe 2 kalau dari umur ya, kalau dari umur mungkin
dari umumnya biasanya 40 ke atas bisa, tapi tidak menutup kemungkinan di bawah itu sudah itu ya, terkena diabetes, apalagi dengan faktor-faktor resiko seperti kegendutan seperti itu, obesitas, habis itu kolesterol tinggi, merokok seperti itu. Minuman beralkohol bisa ya, jadi? Bisa jadi, ya. Ini karena kembali lagi ke masalah pola hidup ya, Dok? Iya, termasuk kayak itu. Dok, ini supaya ada underlying-nya ini, ada garis bawah dari tadi dokter sampaikan. Berarti orang yang sudah terindikasi berat badannya naik, apakah itu sudah sekian persennya, mayoritas ya katakanlah berapa persennya itu sudah pasti kena diabetes, atau masih salah itu pemahaman itu? Ya, jadi kalau memang orang dengan obesitas atau kelebihan berat badan, memang kecenderungannya akan memang lebih tinggi kecenderungannya untuk untuk menjadi diabetes. Memang sih tidak semua akan menjadi diabetes, tapi kecenderungannya akan menjadi lebih sering pada orang yang obesitas atau kelebihan berat badan. Iya, ya. Memang orang gemuk itu pasti ada bawaan hal-hal yang nggak nyaman di dalam dirinya ya, termasuk tadi kolesterol begitu ya, Dok ya. Baik, dilanjut Dok untuk jenis-jenis yang lain, tipe 1, tipe 2 apalagi Dok yang sama yang lain ada tipe lain untuk yang diabetes pada yang untuk kehamilan. Kehamilan ya, pada kehamilan. Kalau untuk kehamilan di sini biasanya memang pada saat kehamilan aja itu menjadi diabetes. Tapi memang tidak menutup kemungkinan nanti untuk setelah kehamilan bisa berkembang menjadi tipe diabetes tipe 2 atau gitu, tidak menutup kemungkinan. Tapi biasanya terjadi pada orang yang untuk yang hamil itu. Kenapa, Dok? Ini ada hormon-hormon yang kemudian entah terjadi pada si ibu atau bagaimana ini? Kenapa kok diabetes ini khusus untuk yang orang hamil nih? Ya, karena kita tahu seperti sendiri kalau untuk hamil terjadi perubahan-perubahan fungsi pada tubuh si ibu itu sendiri. Jadi banyak hormon-hormon yang berpengaruh di sana, jadinya untuk fungsi hormon insulin itu bisa berkurang. Jadi bisa terjadi keadaan di mana gula darah itu menjadi tinggi pada ibu hamil. Seperti itu. Gitu ya. Jadi pemirsa, Anda sudah dapatkan referensi dari Dr. Edwin ini terkait dengan diabetes ini ya, Dok ya. Baik, kita langsung ada penelpon ini rupanya. Ada Ibu Novita di Tuban. Selamat sore, Ibu. Sore. Om Swastiastu, silakan Ibu. Swastiastu. Oke, silakan Ibu. Saya umur 34 tahun. Iya. Udah kena diabetes. Kemarin kadar gulanya 71. Terus ini kaki kesemutan. Ya. Terus digigit semut itu nggak terasanya itu kalau sudah kesemutannya hilang. Luka nggak ada yang sembuh. Ya. Nah, basah terus ini. Gimana ya solusinya? Dokter, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin ingin perjelas lagi yang disampaikan Ibu Novita? Boleh. Silakan dokter, ada yang ditanyakan, silakan. Berarti sudah sempat kontrol ke dokter, Ibu? Sudah dikasih obat gitu. Tapi kesemutannya nggak pernah hilang. Udah berapa lama ini Ibu terdeteksi diabetesnya? Januari kemarin. Januari 2017 ya? Iya. Iya. Baik, ada lagi yang ingin... Awalnya kadar gulanya 251. Iya. Baik, tapi masih sering... Sekarang sudah 371 ya? Masih sering rutin kontrol ke dokter, Ibu? Iya, masih. Tapi merasa masih belum baik ya? Kalau obat sudah habis, kalau obat sudah habis baru saya ke dokter. Oh, begitu. Baik. Ada lagi? Kakinya enggak sembuh-sembuh kesemutannya. Ya. Baik, itu saja Ibu Novita yang ditanyakan. Iya. Baik, terima kasih Ibu Novita di Tuban. Baik dokter, langsung direspon ini. 34 tahun, masih muda ya? Iya, masih cukup muda ya. Ini kadar gula 371 kesemutan, baru per awal 2017 ini terserang diabetes. Silakan ditanggapi dokter. Oke, jadi kalau untuk gula darah 371 itu tinggi ya, berarti sudah termasuk tinggi sekali ya. Jadi harus sudah tinggi sekali ya, iya, itu ya. Sudah termasuk tinggi sekali. Jadi seharusnya obat diabetesnya memang sudah harus dirubah, memang modifikasinya untuk dirubah dosisnya untuk menjadi lebih tinggi atau bagaimana, itu memang harus konsul ke dokternya yang memeriksa. Masalah berkaitan dengan kaki kesemutan ini adalah salah satu komplikasi dari atau penyulit dari
penyakit gula atau diabetes ini ya, yang sering terjadi pada kaki. Ini efek karena diabetes? Betul sekali. Ini sering terjadi seperti ini atau ada efek yang ditimbulkan selain kesemutan, Dok? Kalau selain kesemutan sebenarnya ada efek ini dari misalnya ada seperti tadi ada dari bisa ke jantung, bisa ada ke mata gitu. Tapi kalau ini memang namanya neuropati perifer ya, untuk di pinggir di saraf, kena saraf itu namanya, udah menyerang saraf ya. Sarafnya jadi fungsinya sudah menurun. Tanda-tandanya seperti khas sekali pada seperti Ibu tadi ya, Ibu Novita tadi itu ya. Jadi kakinya sudah mulai kesemutan seperti itu. Dan kalau sudah apalagi itu digigit semut udah nggak berasa. Nggak terasa ya. Nggak terasa ya. Kalau menurut saya ini Ibu Novita ini diabetesnya sebenarnya sudah lama prosesnya. Tapi baru diketahui dari Januari itu. Karena sudah terjadi komplikasi, biasanya ini bukan penyakit yang hanya baru terjadi kemarin seperti itu. Jadi sebenarnya sudah lama dan hanya saja Ibu Novita baru mengetahuinya. Solusinya bagaimana? Kita tetap harus kontrol ke dokter untuk, apalagi gula darah 371 itu ya udah tinggi, jadi udah mendekati untuk bahaya itu ya. Jadi sebenarnya 300 itu harus kontrol ke dokter untuk bahayanya. Kalau perlu bisa konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Seperti itu untuk mengetahui apakah perlu ditambah dengan obat-obatan yang lain seperti itu. Karena kalau ini penyakitnya dibiarkan kelamaan, nanti misalnya kakinya sudah mulai nggak ngerasa, nanti kakinya dipakai jalan nggak merasa, nanti bisa luka. Nggak terasa juga nggak terasa lukanya. Ini sering terjadilah secara fisik, tampak dari orang yang kena diabetes itu biasanya ada luka yang nggak terasa, kemudian sudah akhirnya itu berbahaya bagi yang bersangkutan ya, Dok ya? Iya, jadi harus segera disampaikan ke dokternya itu. Baik. Baik, Dr. Edwin, kalau tadi disampaikan nih, kalau Bu Novita rutin ke dokter kalau obatnya udah habis. Ini memang istilahnya pola yang baik sebagai seorang pasien ataukah bagaimana ini? Harus nunggu obat habis baru ke dokter lagi apa bagaimana ini untuk memberikan anjuran bagi penderita diabetes? Oke, kalau untuk kontrol sendiri boleh sebenarnya setelah obatnya habis. Biasanya kan paling lama biasanya sebulan ya biasanya untuk kita kasih obat paling lama. Baik. Semestinya kalau untuk pengecekan gula darah sih semestinya yang ideal adalah setiap hari ya. Setiap hari ya. Dengan pengecekan gula darah mandiri dengan sendiri. Tapi kalau untuk dengan kontrolnya sudah habis, ini sebenarnya sudah cukup baik. Tapi memang kalau ibunya memang sudah ada keluhan dan memang gula darahnya memang tiba-tiba mendadak naik, apalagi sudah ibunya memang bisa cek sendiri dengan gula darah 371 itu sudah naik, alangkah baiknya supaya konsultasi ke dokter. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Dr. Edwin ya. Dan pemirsa masih ada kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung berinteraktif dalam Harmoni Bali. Tadi Ibu Novita mudah-mudahan bisa memahami apa yang disampaikan atau yang dijawab oleh Dr. Edwin. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah beberapa informasi yang berikut ini. Bali merupakan salah satu provinsi terkecil di Indonesia. Namun, Bali memiliki potensi yang luar biasa tentang alam, kreativitas seni, arsitektur, adat, dan budaya masyarakat Bali itu sendiri. Karena keunikan inilah, Bali terkenal di seluruh dunia dan mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Namun, seiring dengan perkembangan, budaya dan adat lokal mulai tergerus dengan modernisasi, yang membawa pengaruh perubahan begitu keras terhadap keragaman budaya dan adat Bali itu sendiri. Bali tidak hanya mempunyai keindahan alam saja, namun Bali juga memiliki adat dan budaya yang sangat unik dan menarik. Adat dan budaya ini merupakan manifestasi dari pengorbanan suci masyarakat Bali, baik berupa waktu, tenaga, dan materi, di mana pengorbanan suci ini dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Untuk itu, kerjasama antara masyarakat, bantuan serta dukungan dari pemerintah sangatlah penting untuk menjaga adat dan budaya Bali ini. Mari kita saling bahu-membahu, bekerja sama untuk menjaga Bali yang ajeg, Bali yang berkelanjutan, dan Bali yang gemilang. Suksma. Om Swastiastu. Dirgahayu Bali Pos ke-69
Semoga Bali Pos selalu mampu menjadi pengemban, pengamal Pancasila. Om Santi 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 Om. TV Agung Roy Dekorasi, layani sewa tenda, peralatan pesta, sound system, catering, dan panggung. Alamat Jalan Batu Mejan nomor 58, Banjar Padang Linjong, Canggu, Badung. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, sudah saatnya pemerintah melimpahkan kewenangan yang lebih membumi agar dapat menumbuh kembangkan daya saing. Lemahnya daya saing menimbulkan terjadinya proses pemiskinan yang berujung pada pemikiran. Salah satunya adalah bertumbuhnya minat kerama Bali untuk bertransmigrasi, meninggalkan tanah leluhurnya. Salah satu hal mendasar, di samping lemahnya kualitas pendidikan yang berdaya saing, adalah kebijakan yang tak berpihak pada petani. Persoalan beban budaya, seperti pepeson, peturunan, dan lain-lain, juga merupakan beban ekonomi rakyat yang harus difikirkan lebih serius oleh pemerintah. Itu semua diakibatkan oleh pengaturan dan tata kelola pembangunan Bali yang sangat lemah keberpihakannya terhadap daya saing guna mengatasi terjadinya kesenjangan. Kini saatnya membangun kesadaran baru dengan berupaya memperjuangkan revisi Undang-Undang Provinsi Bali sebagai payung hukum untuk melahirkan pengaturan dan tata kelola pembangunan Bali yang memiliki keberpihakan terhadap adat, tradisi, agama, budaya, dan sumber daya lokal Bali itu sendiri. Baik pemirsa, kami lanjutkan topik bahasan kami dalam Dialog Interaktif Harmoni Bali, kenali penyakit diabetes. Dan tadi untuk Ibu Novita, untuk menjadi referensi bagi Ibu ya, ini tadi sudah dijawab oleh Dr. Edwin terkait dengan gejala yang sudah Ibu alami ini dengan konsekuensi tadi kesemutan yang kalau digigit semut tidak terasa. Baik, kita lanjut lagi pemirsa, silakan di 0361 898 400 atau di 0361 898 401. Baik, ada Pak Nyoman di Bukit. Om Swastiastu, selamat sore Pak Nyoman. Nggih, silakan Pak Nyoman. Saya mau tanya saran Pak Dokter. Nggih. Pak Dokter, pikirnya kan istri saya sudah mengidap penyakit diabetes sudah 4 tahun. Iya. Dan juga sudah diserang penyakit lupus ya Pak Dokter. Lupus, Nah, ini sudah berobat di tanggal 1 bulannya sudah 3 kali rutin. Nah, ini jenis penyakit ini bisa sembuh 100% nggak, Dok? Baik. Dokter ada yang ditanyakan langsung ke Pak Nyoman? Baik, lanjut Pak Nyoman, silakan. Nah, ya, itu yang kedua pertanyaannya, jenis makanan apa yang tidak bisa dimakan oleh pengidap penyakit ini? Baik, itu saja Bapak. Ada lagi? Iya, terima kasih. Pak Dokter ada yang ditanyakan? Cukup ya? Baik, Pak Nyoman di Bukit, ini istrinya ya Dok ya, sudah 4 tahun, ada penyakit lupus juga. Apakah bisa sembuh ini? Baik, kemudian ada Pak Made di Gianyar. Om Swastiastu, selamat sore Pak Made. Om Swastiastu, narasumber, Pak Dokter. Iya, silakan. Nah, ini saya penderita diabetes sudah 13 tahun yang lalu. Nah, sekarang sedang luka. Sudah 3 minggu, sekarang belum kelihatan kesembuhnya. Kalau keadaan gula darah itu normal 135 aja. Puasanya 124. Nah, terus karena tidak sembuh, apa yang harus saya lakukan, Pak Dokter? Iya, Pak Made berapa umurnya Pak? Umur saya 56. 56. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan Pak Made? Ya, itu saja Pak Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made di Gianyar. Ini sudah 13 tahun ya. Baik, kalau tidak ada, baik Pak Dokter Edwin silakan. Ini Pak Nyoman tadi, ibunya ya istrinya. Silakan, ini untuk yang dihadapi Pak Nyoman ini 4 tahun sudah kena, kemudian ada penyakit lupus dan sebagainya, apakah bisa sembuh? Oke, kalau untuk penyakit diabetes itu sendiri, kalau untuk kita katakan sembuh 100%, saya bilang tidak.
tidak bisa sembuh begitu ya, tidak bisa sembuh itu ya. Ya, jadi kalau untuk kita secara gamblang aja kita bilang tidak bisa sembuh 100%. Tapi jangan supaya takut gitu. Karena dengan gitu kita harus kontrol gula darahnya seperti itu. Jangan sampai dia menimbulkan penyakit-penyakit tadi seperti kayak tadi misalnya luka sulit sembuh seperti itu. Ya, jadi penyakit ini tidak sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan sampai dengan 100%. Tapi kita bisa kontrol gula darahnya agar tidak sampai menimbulkan penyakit yang lebih parah ataupun supaya nanti bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, jadi jangan. Ini ada penyakit lupusnya gimana nih, dokter? Tadi istrinya Pak Nyoman ini ada diabetes, ada lupus, ini ada nggak? Ada kontras apa dan sebagainya untuk penanganannya seperti apa? Mungkin kalau untuk penyakit lupus ini sendiri, mungkin keterkaitan ke diabetes karena untuk penyakit lupusnya adalah suatu penyakit autoimun ya. Jadi untuk keterkaitan ke diabetes mungkin dapat saling berkaitan gitu ya, karena ini lupus ini penyakit autoimun, yaitu di mana penyakit lupus ini adalah sistem pertahanan tubuh menyerang sel tubuh itu sendiri. Salah satunya yang dapat diserang itu adalah sel-sel di pankreas yang dapat itu fungsinya memproduksi hormon insulin yang berkaitan dengan untuk diabetes itu sendiri. Ada gangguannya di pankreas tadi ya, Dok ya? Iya, karena gangguannya bisa. Ini berarti lebih berhati-hati ya, karena ini ada dua penyakit, diabetes dan lupus ya. Ini penanganannya harus lebih jeli lagi. Cukup itu untuk Pak Nyoman jawabannya, dokter? Apalagi pertanyaan? Sudah itu saja, atau mungkin yang ditambahkan untuk pertanyaan Pak makanan. Ya itu makanya. Untuk dari makanan sendiri, memang kalau untuk makanan yang mengandung karbohidrat atau makanan yang istilahnya manis-manis itu juga memang sudah harus dikurangi itu. Karena tidak baik untuk... Termasuk mengurangi nasi ya, Dok? Iya, betul sekali seperti itu. Jadi memang kalau kita sebagai orang Indonesia kan kalau nggak makan nasi kayaknya nggak makan, gitu ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Kalau untuk nasi itu termasuk yang indeks glikemiknya tinggi, jadi kurang baik sebenarnya untuk penyakit diabetes. Yang lebih baik adalah seperti nasi merah tadi atau kentang, seperti yang saya bilang dari kemarin. Saya mengurangi nasi untuk beras putih deh, Dok. Baik, cukup ya dokter untuk Pak Nyoman di Bukit. Untuk Pak Made di Gianyar, tadi usia 56 tahun, sudah 13 tahun, luka 3 minggu, belum sembuh-sembuh. Kadar gulanya normal kok, 135 tadi yang disampaikan. Silakan dokter. Ya, jadi kalau untuk Pak Made ya di Gianyar untuk Pak Made di Gianyar, ini sendiri harus konsumsi obatnya harus lanjut ya, karena gula darah normal. Kalau memang seandainya memang mengkonsumsi obat dari dokter harus dilanjutkan, seperti itu harus dilanjutkan. Dan juga untuk lukanya harus segera dibawa ke dokter atau ke klinik terdekat, karena itu kelama-lamaan nanti kalau memang tidak bisa sembuh itu dapat menjadi bisa lebih parah, bahkan bisa menjadi infeksi yang berat. Infeksi yang berat nanti efek seluruh bisa panas, bisa jadi mual muntah seperti itu. Dan memang ini namanya penyakitnya kaki diabetes ya, sering terjadi memang itu. Karena lukanya sulit sembuh di sana karena bakteri itu tumbuh pada media gula gitu. Karena kadar gulanya itu termasuk 130 sebenarnya juga rendah atau normal, itu juga tidak terlalu normal juga, bisa dibilang normal juga gitu. Karena di sana dengan darah yang banyak gulanya, bakteri atau kuman senang diam di sana seperti itu. Jadi harus sampai bisa diamputasi ya, Dok ya, kalau misalkan menyerang kaki saja gitu ya. Betul. Jadi kalau memang sudah terlambat atau dibiarkan begitu saja, tidak ada penanganan khusus dari medis, kelama-kelamaan dan apalagi dengan gulanya tinggi seperti kayak gitu, itu dapat bisa untuk indikasi untuk diamputasi seperti itu. Kalau ini rutin ke dokter. Kemudian untuk obat nih, Dok. Kalau tadi menyambung yang pertanyaan Ibu Novita, kalau obat habis artinya kontrol tetap. Ini obat harus pakai resep dokter atau bisa diperoleh bebas, Dok, kalau diabetes ini? Jadi sebenarnya memang obat diabetes itu harus dengan resep dokter ya. Sewajarnya pakai resep dokter. Iya, dengan resep dokter. Jadi kita ke dokter tuh juga bukan tidak hanya membeli obat aja gitu untuk mendapatkan obatnya, tapi kita untuk memeriksakan yang lain juga gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak ke dokter, tidak periksa, kita kadang tidak tahu. Misalnya sudah diabetesnya sudah misalnya yang kayak tadi untuk kaki udah kesemutan, itu awal dari kaki diabetes itu kan. Atau misalnya matanya sudah mulai rabun itu karena komplikasi diabetes itu bisa kemana-mana, bisa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki.
dari mata, bisa jadi katarak, bisa namanya nanti terjadi retinopati diabetik, itu bisa menyebabkan kebutaan seperti itu. Sampai sejauh itu ya dok? Iya, betul sekali. Baik, artinya ini benar-benar pola hidup si pasien katakanlah yang sudah menderita diabetes ini benar-benar harus menjaga tadi sampai dari pola makan, pola hidup, perilaku sehari-hari, bahkan sampai dalam penanganan untuk dirinya ya dok ya? Betul. Baik, ini tadi dokter ada 3, untuk Pak Nyoman dan Pak Made sudah cukup ya Bapak ya, ini menjadi referensi bagi Bapak berdua. Intinya harus tetap menjaga pola makan, kemudian juga tetap merawat ini, artinya tetap kontrol terus ke dokter ya. Ini khususnya spesialis penyakit dalam ini ya, untuk menangani diabetes ini ya. Baik, ini untuk Pak Nyoman dan Pak Made, semoga bermanfaat tadi informasi dari Dokter Edwin. Dokter Edwin, tadi ada 3 jenis ya, yang 3 tipe diabetes. Ini untuk ada penyebutan diabetes mellitus itu yang mana dok? Kalau diabetes mellitus itu semuanya sebenarnya, kan diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, tipe 3. Oh, itu artinya semuanya mewakili dari yang tadi iya, disampaikan dokter ya. Betul, baik, karena mungkin tidak semua orang tahu bahwa itu yang diabetes yang mana. Baik, ada telepon lagi, Pak Atnya dari Denpasar. Selamat sore, Om Swastiastu. Selamat sore, Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Silakan, Pak. Pak Dokter, selamat sore. Sore. Yang punya umur 51 tahun. 51 tahun, nggih. Pada bulan Juli saya dicek oleh ponakan saya selaku dokter juga, itu 444 kadar gulanya. 444 tinggi. Nah, setelah saya mengikuti anjuran dari ponakan saya itu, pada tanggal 7 Agustus terdeteksi 231 kadar gula saya. Iya. Nah, yang saya tanyakan, larangan apa yang harus saya tidak makan? Terus yang kedua, apa itu terlalu tinggi kadar gula saya? Ya. Ya. Dan yang ketiga, saya sekarang sering, biasanya saya makan 2 kali. Ya. Sekarang saya bisa makan 4 kali. Terus saya kencingnya malamnya itu bisa sampai 3 kali. Iya. Sampai 3 kali. Ya. Kalau saya sering minum bisa 5 kali. Ya. Nah itu dok, saya minta apa saya itu sudah terkena diabetes. Ya. Selamat sore. Ya, baik, terima kasih. Om Santi Om. Silakan dokter langsung direspon. Iya. Ini tadi Juli 444, Agustus 231. Silakan. Ya, jadi kalau untuk 444 itu sudah termasuk, ya memang tadi kayak tadi tinggi ya itu ya 444. Tapi sekarang sudah membaik dengan 200, tapi 231. Ya 231. Tapi itu masih tinggi ya. Jadi kalau kita untuk targetnya, kalau misalkan bapaknya tidak ada penyulit yang lain, misal tidak ada penyakit yang lain, makan bagus, itu kita targetnya 100 sampai 120. Harusnya ya. Harusnya seperti itu dengan obat. Ya, tentunya obatnya itu dengan berkaitan dengan pertanyaan bapaknya itu juga, Bapak Adnyana ya, di Denpasar, itu kita tetap harus dengan pola hidup yang sehat, tetap dengan makan yang teratur, berolahraga, kayak gitu. Berolahraga juga harus teratur seperti itu, minimal ya 15 menit setiap hari kurang lebih. Dan untuk makan, itu kalau untuk pola makan yang sehat untuk diabetes sebenarnya, kalau untuk anjuran dari Bapak malah dari 2 kali jadi 4 kali ini dok. Gimana ya? Gini, kalau untuk saya kasih tahu, kalau untuk yang 4 kali, kalau misalnya 4 kali makan banyak-banyak, ya itu juga nggak bagus ya. Tapi kalau untuk diabetes, makannya memang harus sering itu dalam arti sering dan terjadwal seperti itu. Dan jenis makanannya juga harus dipilih-pilih ya? Ya, harus dipilih-pilih. Ya, jadi makannya biasanya itu pagi kurang lebih jam 6 atau jam 7 atau bisa lebih pagi lagi boleh kalau memang itu. Dan selingi biasa kalau misalnya itu boleh snack atau kudapan sekitar jam 10 pagi. Berikutnya makan sekitar jam 12 siang sampai jam 1 siang. Kalau mau snack boleh lagi jam 4 sore. Lalu untuk makan malam kalau bisa sih jam 6. Baik. Seperti itu. Ini untuk Pak Adnyana sudah cukup?
atau ada yang ingin ditambahkan lagi jawabannya, dokter? Ya, kalau untuk makanan yang katanya larangan ya, kalau harus dikurangi. Kalau memang gitu kan, seperti yang saya bilang, kalau nasi sebenarnya ya sudah harus dikurangi, harus diganti sebenarnya. Jadi kalau minum gimana, dok? Minumnya diperbanyak tadi, kalau lebih sering ke buang air kecil sekian kali, kalau minum banyak sekian kali, ini gimana, dok, kalau untuk minumnya? Oh, kalau minum tidak apa-apa, Tidak minum masalah, yang ya? tidak masalah sepanjang itu minum air putih. Sepanjang minum itu air putih. Minum air putih. Ya, jadi kalau minum lain, minum sirup, minum teh, nah itu kan lain lagi, minum alkohol. Tapi anjuran dokter untuk minum lebih baik minum air putih ya, dok? Betul. Tapi Ya. tidak menutup kemungkinan ya suatu saat minum teh, kopi masih diperbolehkan nggak orang kena diabetes? Kalau untuk minum teh masih ya kita perbolehkan, tapi teh manis tolong dikurangi. Baik, nanti saya juga tanya mengenai produk gula yang sering diberikan pemahaman kepada masyarakat ini ya, dok ya. Ini kan ada yang gula, ada untuk mengurangi kadar gula dan sebagainya, artinya untuk penyakit diabetes. Kita lanjut lagi di sesi akhir nanti, dok. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan lanjutkan di bagian akhir Harmoni Bali. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Masyarakat Bali merupakan masyarakat yang tumbuh berdasarkan atas budaya agraris yang kemudian berkembang menjadi ribuan konsep budaya yang saling mendukung. Di Sekalopatra, gotong royong, seni, adat, serta penghormatan terhadap alam dalam konsep Trihite Kerana adalah sendi kuat yang menjadikan Bali sebagai destinasi wisata terbaik di dunia. Kini dasar-dasar keagarisan Bali terasa mulai goyah. Pariwisata melebihi kapasitas, banyak merenggut lahan pertanian dan membawa pengaruh besar terhadap budaya dan generasi muda Bali. Kami tetap yakin bahwa kearifan lokal Bali akan tetap terjaga dengan konsep dasar budaya yang adiluhung. Kesejahteraan masyarakat Bali akan terus meningkat. Untuk itu, ngiring sarang-sarang ngerastiti jagat Bali. Dumugi Bali ajeng lan sejahtera. Rahayu. Ada masalah, Kak? Joni memakai narkoba. Saya bingung harus bagaimana. Bawa saja ke BNN. Jangan ragu-ragu ke BNN, Kak. Apabila ada keluarga, teman, ataupun sahabat sebagai pecandu dan penyalahguna, harus segera lapor untuk direhabilitasi. Rehabilitasi gratis loh, Kak. Stop narkoba. Narkoba merusak dan menghancurkan generasi penerus bangsa. Yatnya adalah persembahan suci umat Hindu yang sejatinya harus dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Yatnya adalah bagian dari sosial religius yang merupakan adat budaya Bali itu sendiri. Dalam melaksanakan yatnya, terkadang masih banyak masyarakat yang memaksakan diri dengan mengambil tingkatan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Hal ini menimbulkan kesan upacara yatnya di Bali memerlukan biaya yang sangat mahal. Yatnya dianggap membebani, sehingga masyarakat ekonomi lemah tidak mampu untuk melaksanakannya. Saat ini pemerintah Kabupaten Tabanan yang didukung oleh perguruan Siwa Murti dengan konsep gotong royong serta rasa pengabdian yang tulus kepada masyarakat Bali bersama-sama mengadakan upacara yatnya secara massal. Salah satunya adalah membayuh oton dan sapu leger massal. Om Swastiastu. Pada umat Hindu Sedharma yang ada di Bali, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa kegiatan
Sapu Leger dan Mabayu Otot Massal di Pura Pekendungan sudah berjalan dengan sukses dan sangat membeludak, sangat antusias. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut karena buat saya yatnya itu tidak harus memberatkan umat, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama turun, bergotong royong, mengurangi beban mereka, sehingga dengan kegiatan ini mereka bisa menjadi umat yang pikirannya bersih, mendapatkan aura yang positif, dan bisa melanjutkan hidup dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut kembali, mohon doa, karena dengan kekuatan doa tentunya apa yang tidak mungkin akan bisa terjadi. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa berguna untuk banyak umat, khususnya masyarakat Hindu di Bali. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkembangan pengobatan dengan memanfaatkan tumbuhan berkhasiat obat telah menunjukkan kemajuan seiring dengan perkembangan kedokteran barat yang telah diakui dunia internasional. Sejak zaman dahulu, makanan dan obat-obatan tidak dapat dipisahkan dan banyak tumbuh-tumbuhan dimakan karena khasiatnya yang menyehatkan. Tata cara pengobatan dan racikan herbal pertama kali ditemukan oleh antropolog Cina dalam catatan suku Cina Tao yang berasal dari 600 tahun sebelum Masehi. Sedangkan pengobatan secara modern sendiri baru berumur sekitar 200 tahun. Klinik CSY Bioin didirikan oleh Mr. Johan Zhu, ahli terapi sekaligus pakar herbal Indonesia lulusan Beijing University of China. CSY Bioin membantu memberikan solusi pengobatan untuk penyakit kanker, tumor, stroke, jantung, gagal ginjal, diabetes, dan berbagai penyakit kronis lainnya. CSY Bioin menggabungkan pengobatan ala timur dan barat, di mana konsep berbasis tradisi dan dimodernisasikan dengan teknologi modern, terapi akupunktur, dan pemberian obat ekstrak granul terstandar. Dengan formula Chuan Chan Yao atau herbal penembus gunung atau racikan herbal ekstrak granul internasional, mampu membunuh penyakit hingga ke akarnya. Untuk bahan herbal yang digunakan di Bioin didatangkan langsung dari Tiongkok, di samping juga menggunakan tumbuhan herbal unggulan dari Indonesia seperti sambiloto, temulawak, dan jombang. Total terdapat 650 single herbs yang diformulasi di Bioin untuk dijadikan obat yang sangat efektif menyembuhkan berbagai penyakit akut dan kronis. Di samping itu, Bioin juga memberikan terapi akupunktur yang banyak sekali manfaatnya. Di sini pengobatan CSY Bioin memberikan solusi, yaitu dengan penggabungan metode akupunktur dan metode penggunaan ekstrak granul internasional. Bioin, solusi sehat, cepat, dan tepat. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama Harmoni Bali dan masih bersama Dr. Made Edwin Sridana Esket. Kita membahas tentang kenali penyakit diabetes. Baik dokter, ini di sesi akhir. Artinya intinya adalah untuk tadi semua Ibu Novita, Pak Nyoman, ini untuk istrinya Ibu Nyoman, kemudian Pak Made, Pak Atnyana, ini untuk lebih rutin kontrol, check up ke dokter atau rumah sakit ini untuk bisa tahu seperti apa sudah kondisi diabetesnya ya dokter ya. Baik, ini tadi terkait dengan masalah minuman dok. Ini kan ada produk katakanlah yang ini memang untuk orang sakit diabetes dan sebagainya. Nah ini pemahaman masyarakat tentang mulai katakanlah mereka berasumsi bahwa dengan mengkonsumsi satu produk gula yang untuk diabetes itu sudah betulkah atau seperti apa dok? Oke. Ya, memang sudah banyak ya memang produk-produk untuk pengganti gula pasir ya untuk diabetes itu memang sudah banyak, dan memang untuk saya pribadi bilang boleh itu dapat membantu untuk menggantikan gula memang dengan kalorinya itu lebih rendah daripada gula pasir, gula tebu itu. Cuman konsumsinya juga tidak boleh berlebihan, karena kalau konsumsinya memang misalnya jadi satu saset misalnya jadi 10 saset gitu sekaligus gitu.
itu sama saja sama gula pasir sebenarnya. Jadi bisa tetap dikonsumsi ya dok? Itu bisa. Ya. Artinya ini kalau untuk orang-orang yang di desa kan tidak mengenal produk gula yang untuk diabetes ini ya. Artinya apa yang harus mereka lakukan dengan gula pasir yang sudah seadanya gula pasir itu seperti apa, gimana dok? Ya, jadi memang tetap dapat menggunakan gula pasir, tapi seperti yang saya bilang tadi, memang jumlahnya harus dikurangi. Itu yang harus ditekankan. Harus ditekankan. Memang jumlahnya harus dikurangi. Memang kalau memang tidak mungkin terbiasa dengan teh manis atau mungkin dengan kopi harus pakai gula seperti itu, ya kan memang penggantinya mungkin solusinya bisa digantikan dengan gula buatan itu ya, gula buatan atau gula jagung itu yang sudah banyak beredar, produk yang sudah banyak beredar mungkin bisa digantikan dengan rasa manis yang sama namun dengan kalori yang lebih rendah seperti itu. Cuma kalau gitu harus ditekankan memang harus gula pasir dikurangi atau gulanya itu juga gula buatan itu juga sebenarnya juga tidak boleh terlalu banyak. Ini kembali lagi dari diri si pasien dan keluarga si pasien untuk dengan bijak menggunakan produk-produk ini, artinya untuk minuman terutama tadi ya dok ya. Betul. Baik dokter, ini asumsi masyarakat luas ya, artinya kok mengenai tingkat keparahan penyakit diabetes kadang kan ada sampai suntik dengan insulin dan sebagainya. Ini kalau sudah seperti itu seperti apa dok? Bisa digambarkan mengenai diabetes itu sendiri kalau sudah orang pakai injeksi insulin itu seperti apa? Oke, jadi kalau untuk orang dengan menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis yang sudah memakai insulin, boleh saya luruskan sedikit. Tentu pemahaman masyarakat di sini, oh udah pakai insulin, parah gitu parah, ntar lagi mau meninggal atau bagaimana gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu keadaannya. Ya, kita memakai insulin sini untuk kebaikan untuk dari pasien. Untuk dengan insulin mungkin kelebihannya kita dapat mengontrol gula darah lebih baik gitu, karena dosisnya sendiri bisa diatur dengan mudah, bisa dengan mungkin hanya menelpon dokternya seperti itu, atau dengan cek gula darah mandiri, dapat menelpon dokter, bisa konsultasi langsung dengan dokternya seperti itu. Bahkan untuk diabetes tipe 1 sendiri itu adalah diabetes yang lebih keturunan ya, jadi penderitanya biasanya anak kecil biasanya. Bahkan untuk anak kecil itu dengan karena produksi hormon insulinnya itu sudah berkurang atau tidak ada gitu karena kerusakan pankreas yang produksi insulin itu bahkan anak kecil umur 6 sampai 10 tahun bahkan itu sudah pakai injeksi insulin dan harus bisa sendiri. Mungkin yang saya tahu mungkin perkumpulannya yang saya tahu di Jakarta ada ya. Jadi perkumpulan ada anak dengan orang tua dengan diabetes. Jadi anaknya dengan diabetes tipe 1. Di sana mereka sering sharing untuk bagaimana mengontrol gulanya, seperti itu, makan yang baik atau bagaimana. Dan anak-anak itu sudah bisa suntik sendiri seperti itu. Dokter, tadi dengan berbagai jenis penyakit diabetes tadi sampai yang khusus untuk ibu yang hamil begitu, ini pastinya penanganannya berbeda-beda ya dok ya. Tapi intinya adalah mereka harus tetap kontrol untuk bisa mengendalikan kadar gulanya. Baik dokter, ini terakhir, apa yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa Bali TV untuk meluruskan apa yang memang selama ini mereka salah paham terkait dengan diabetes ini, termasuk tadi sudah banyak dijelaskan mengenai pola makan, pola hidup. Silakan dokter Edwin. Oke, jadi kalau untuk diabetes itu sendiri, kita tetap memang yang pertama kita lebih baik mencegah ya daripada mengobati ya. Jadi kalau untuk pencegahannya tetap kita dengan pola hidup yang sehat, makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tetap kita harus mencegah. Namun kalau misalkan sudah terkena diabetes, kita sedikit luruskan, sini kan memang penyakitnya sampai saat ini belum bisa disembuhkan. Yang kita tekankan pada saat ini yang juga sering saya berikan ke pasien juga, kita hidup dengan diabetes ini juga jangan saya udah parah nih, saya udah diabetes kayak gitu. Tidak, penyakit diabetes kita tetap bisa dapat beraktivitas seperti biasa, asalkan kita juga harus rutin mengikuti saran dokternya, minum obat yang teratur gitu. Kita jangan takut. Yang di sini bukan kita ketergantungan ya, sekali lagi saya tekankan sini kita tidak ketergantungan dengan obatnya. Kalau dokter memberikan obat, tapi kita kendalikan kadar gulanya supaya menjadi normal, supaya bisa menjadi normal harapannya, supaya nanti tidak menimbulkan penyakit-penyakit akibat diabetes itu sendiri. Contohnya adalah seperti tadi ada kaki diabetes, luka sulit sembuh,
atau penyakit-penyakit yang lain, misalnya penyakit ginjal karena diabetes, penyakit jantung juga bisa, ataupun katarak seperti itu. Itu karena efek diabetes yang semakin parah ya dok ya? Betul, karena diabetesnya biasanya sudah lama dan tidak terkontrol dengan obat, karena biasanya orang dengan diabetes, saya masih sehat nih. Karena itu nanti cenderungnya malah komplikasi semua penyakit. Iya, karena dibiarkan gitu saja. Baik, Dr. Edwin, terima kasih sudah berbagi informasi terkait dengan mengenali sejak dini atau mendeteksi atau kenali penyakit diabetes. Pastinya bermanfaat ya dok ya. Selamat bertugas dok. Terima kasih. Iya. Baik, pemirsa Bali TV, demikianlah kami akhiri Harmoni Bali pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.